Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setiap manusia pasti akan menghadapi satu kepastian yang tidak bisa dihindari, yakni kematian. Dunia yang kita tempati ini hanyalah tempat singgah, tempat ujian sebelum menuju kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Dan di antara fase menuju akhirat adalah alam kubur, yakni alam barzah. Tempat pertama yang akan kita tempuh setelah ruh berpisah dari jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah awal dari tahapan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah. Namun, jika tidak selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih berat. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tidak sedikit ulama dan orang soleh yang menangis ketika mengingat alam kubur. Karena di sanalah awal mula penentu nasib seseorang di akhirat. Gelapnya alam kubur, sempitnya liang lahat, serta pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir akan menjadi ujian berat kecuali bagi mereka yang telah mempersiapkan diri dengan amal-amal penerang di dunia. Lalu, amalan apa saja yang bisa menjadi penerang di alam kubur? Amalan yang pertama yaitu sholat. Sholat bukan hanya kewajiban, melainkan juga penyelamat di dunia dan di akhirat. Sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran, khusyuk, dan istiqomah akan menjadi cahaya yang menerangi alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa sholat akan datang menemani si mayit di alam kubur, melindunginya dari siksa dan menjadi perisai dari berbagai ketakutan. Namun tentu bukan sembarang sholat. Bukan sholat yang dilakukan terburu-buru, tidak hadir hati, apalagi yang sering ditinggalkan. Sholat yang akan menjadi penerang adalah sholat yang benar, yang ikhlas, dan dijaga waktunya. Mari kita renungkan, sudahkah kita menjaga sholat dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menjadikannya sebagai kebutuhan rohani, bukan sekedar kewajiban? Amalan kedua yang akan menerangi alam kubur adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa surat Al-Muluk adalah salah satu surat yang akan membela pembacanya di alam kubur, mencegah azab kubur, dan menjadi cahaya yang menyinarinya. Bayangkan, ketika jasad kita sudah tak mampu bergerak, hanya amalan inilah yang akan tetap hidup bersama kita. Ayat-ayat yang dulu kita baca, yang kita renungi, dan amalkan akan menjadi teman setia yang setia menemani dalam sepi dan sunyinya alam barzah. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, bacalah walau satu ayat, usahakan untuk terus belajar, walau perlahan, lebih dari itu, amalkanlah isinya, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Amalan ketiga adalah sedekah yang ikhlas dan tulus. Sedekah yang dilakukan tanpa Allah, tanpa pamrih dan ria, memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan hingga ke alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya. Sesungguhnya hanya seorang mukmin yang akan bernaung di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah bukan hanya tentang jumlah, melainkan tentang ketulusan. Bahkan sebutir kurma yang diberikan dengan ikhlas bisa menjadi penyelamat besar kelak. Apalagi jika sedekah tersebut bersifat jariah, seperti menyumbang untuk pembangunan masjid, menyediakan Al-Quran, atau mendanai pendidikan anak yatim. Amalan itu akan terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita meninggal dunia. Amalan keempat adalah ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis sahih disebutkan, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang tidak hanya menyinari kehidupan orang lain, tetapi juga menyinari alam kubur kita sendiri. Saat kita mengajarkan ilmu, menulis kebaikan, menyampaikan nasihat yang membimbing orang lain ke jalan Allah, maka setiap kali ilmu itu diamalkan, kita mendapatkan bagian dari pahalanya. Bahkan, meski kita telah lama dikuburkan, pahala itu akan terus mengalir, menerangi kubur kita, menjaganya dari gelap dan sempitnya alam kubur. Tak harus menjadi ulama besar, bahkan nasihat sederhana kepada teman, membagikan bacaan yang bermanfaat, atau menyampaikan ajaran Islam kepada anak-anak kita, itu semua bisa menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alam kubur bukanlah akhir. Ia adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih kekal. Dunia ini hanyalah ladang tempat kita menanam, dan kubur adalah tempat kita menuai hasilnya. Jika di dunia kita sibuk dengan amal soleh, insya Allah kita akan mendapati cahaya, ketenangan, dan perlindungan di alam kubur. Namun jika sebaliknya, gelap dan azab bisa menanti tanpa ampun. Mari kita siapkan bekal sebelum ajal menjemput. Jagalah sholat, dekatkan diri dengan Al-Quran, bersedekahlah dengan ikhlas, dan sampaikan ilmu yang bermanfaat. Karena semua itu bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tetapi juga menjadi cahaya yang menyinari kita di alam yang sunyi, yaitu alam kubur. Sahabat beriman, jangan menunggu tua untuk beramal. Jangan menunda kebaikan, karena kematian tak pernah mengenal waktu. Hari ini adalah kesempatan, esok belum tentu milik kita. Jadilah pribadi yang bijak, yang mempersiapkan kehidupan abadi dengan amal yang murni untuk Allah. Cahaya di alam kubur bukanlah cahaya duniawi, tapi ia lahir dari hati yang tulus dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.